Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan suatu negara bukanlah suatu hal yang mudah. Perjuangan tersebut membutuhkan pengorbanan besar. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah. Indonesia merupakan salah satu negara yang merdeka berkat perjuangannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan bangsa. Para pejuang berasal dari berbagai latar belakang suku dan agama, salah satunya suku Dayak. Ada banyak sosok pejuang yang berkorban agar Indonesia lepas dari penjajahan. Sebagian dari mereka kemudian diberikan gelar pahlawan nasional. Tetapi, banyak pula para pejuang yang kisahnya tak banyak dikenal, bahkan di tempat asal mereka. Selain karena tak memiliki gelar pahlawan nasional, minimnya catatan kisah perjuangan mereka baik di literatur dalam maupun luar negeri, juga jadi sebab cerita mereka tak banyak dituturkan. Tanpa atau dengan gelar, perjuangan mereka dalam memerdekakan Indonesia tetap harus diapresiasi dan diteladani. Salah satu pejuang dari suku Dayak adalah Panglima Jampi atau Pang Jampi, yang menewaskan salah satu perwira Jepang dalam Perang Majang Desa di Meliau pada bulan Juni tahun 1945. Panglima Jampi atau Pang Jampi adalah tokoh Dayak, Majang. Iban, asal Serian, sekarang masuk negara bagian Sarawak, Malaysia, merantau ke daerah Kualan, kemudian menikah dan menetap di Kampung Petobang, Desa Botuh Bosi, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Pada bulan Juni tahun 1945 masyarakat Dayak Simpang Hulu mendapat tanda panggilan perang berupa kiriman mangkok merah dari Meliau, Kabupaten Sanggau. Hasil mufakat para tetua adat dengan petunjuk dari kepala burung, pawang, Pangmaran, Kekeot, berangkatlah Pang Jampi bersama beberapa orang dari Simpang Hulu bergabung dengan pasukan Majang Desa, pimpinan Pang Suma di Meliau, untuk menyerang markas Jepang. Dalam peristiwa penyerangan tersebut, Pang Jampi berhasil membunuh satu orang perwira Jepang dan membawa pulang satu buah kepala dan satu buah pedang samurai ke Kampung Petobang sebagai bukti hasil kayau atau perang. Perang Majang Desa, yang terjadi pada zaman Belanda dan pertengahan zaman Jepang, yakni pada tahun 1944 sampai 1945, yang dilatar belakangi perlakuan Jepang yang sewenang-wenang terhadap suku Dayak. Pada awal pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, dua buah perusahaan masuk ke Kalimantan Barat, yakni Nomura di bidang pertambangan, dan Sumitomo di bidang perkayuan. Karena Romusha yang diterapkan oleh Jepang, banyak yang mati karena perusahaan perkayuan ini. Pada tanggal 13 Mei tahun 1945, anak perempuan Panglinggan, seorang tokoh masyarakat Dayak Desa, dari pekerja paksa pemotong kayu di Skucing Labai di daerah Mendawak, sekarang di Tayan Hilir, akan dikawini oleh seorang mandor Jepang yang bernama Osaki. Perkawinan ini dilarang oleh ayahnya, Panglinggan. Sesudah kejadian ini, maka dilaporkanlah kejadian-kejadian ini kepada Pangdadan, Tumenggung kampung tersebut sambil menyiapkan strategi untuk bersiap-siap sambil bermufakat akan menyerang Osaki, tetapi Osaki tewas tanpa perlawanan. Hal ini menyebabkan pertempuran pecah di perusahaan kayu. Suku-suku Dayak dari Ketapang hingga Sekadau berkumpul berkenaan panggilan dari Mangkok Merah. Beredarnya mangkuk merah ini sebagai pertanda melawan Jepang. Ribuan rakyat datang dan berunding untuk persiapan melawan Jepang. Ditambah dengan pembunuhan Susogi, yang dilakukan pekerja hutan perladangan durian, Pampang Sansat menambah kenyataan bahwa Jepang adalah musuh yang perlu ditumpas. Peristiwa pembunuhan ini tersebar ke Pontianak, khawatir perlawanan ini tersebar ke wilayah lain, pemerintah Jepang segera mengirimkan ekspedisi ke Meliau. Di saat yang bersamaan pula, barulah mereka bermufakat khawatir akan diserang Jepang. Ekspedisi ini dipimpin oleh seorang perwira senior, Letnan Takeo Nagatani. Setelahnya, para pemuka adat segera mengirimkan mangkok merah sebagai pertanda melawan Jepang. Para pekerja yang bekerja di perusahaan kayu Nitinan segera diperintahkan untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Di Tayan, Nagatani menghubungi dan meminta keterangan Bunken Kanrikan Miyagi. Dari Tayan ke Meliau menelusuri Sungai Embuan menuju Tanjak Mulung. Perjalanan ekspedisinya ini ke Sungai Embuan bertujuan untuk menumpas gerakan rakyat. Sementara itu, rakyat sudah mengatur strategi pertahanan kekuatan di Suak 13. Sesampai ekspedisi ini di Umbuan Kunyil, mereka mendapat serangan dari rakyat dipimpin oleh Pang Suma, Pang Rati, Pang Iyo, dan Pang Jampi. Dalam serangan ini, Letnan Nagatani tewas dibunuh. Terbunuhnya Nagatani terjadi pada saat dia melakukan ekspedisi ke hulu Sungai Kapuas. Terbunuhnya Nagatani membuat pejabat militer Jepang terheran, karena Nagatani dikenal sebagai perwira yang cakap dan tangguh.
ternyata tidaklah mampu melawan serangan senjata tradisional orang-orang Dayak pedalaman yang dipimpin oleh Pangsuma. Sebelumnya, anak buah Nagatani melepaskan peluru ke arah Pangsuma. Maka, dalam kesempatan yang terjepit ini, Pangsuma dan Pang Jampi menghabisi rombongan ekspedisi Nagatani yang tersisa. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juni tahun 1945, Pangsuma atau disebut juga Panglima Menera memasuki Meliau. Meliau sendiri berhasil direbut pada tanggal 30 Juni tahun 1945. Waktu bersamaan dengan Atimbang bersama dengan sejumlah panglima adat lainnya, Pangsuma bertahan di Meliau. Pada tanggal 17 Juli tahun 1945, Pangsuma memerintahkan agar Meliau dipertahankan habis-habisan. Pertempuran pecah pada saat itu ia sedang didampingi beberapa panglima adat lain. Di Pemura dan Temura, pecahlah pertempuran. Pangsuma tertembak pangkal paha kirinya, sementara Apae dan Panglima Beli tewas seketika. Tak lama kemudian, di sekitar kantor Guntio Meliau Panglima Ajun dan Panglinggan tertembak dengan luka yang parah, dan Pangsuma kemudian meninggal dunia. Sementara itu, Panglima Kilat berhasil menggerakkan dan menyampaikan pengumuman perang Dayak Desa terhadap Jepang. Setelah 3 orang pimpinan mereka meninggal, Agustinus Timbang beserta pasukannya yang semula terkepung berhasil meloloskan diri. Maka, semenjak tanggal 17 Juli tahun 1945 sampai tanggal 31 Agustus tahun 1945, Meliau dikuasai kembali oleh Jepang. Meski sebetulnya Indonesia sudah merdeka semenjak tanggal 17 Agustus tahun 1945, berita kemerdekaan belum sampai ke pelosok-pelosok Kalimantan Barat. Maka dalam usaha mengusir penjajah, M. Tejaman Guru di Nyandang, dan sejumlah tokoh masyarakat lain dari Balai Karangan, Bonti, Kembayan, dan Balai Sebut diantaranya Yamlinggi, melangsungkan pertemuan di Kapuas Sanggau. Setelah diadakan perundingan, Agustinus Timbang melanjutkan gerakan bersenjata di Lape. Adapun Angkatan Perang Majang, APMD, Desa kembali diaktifkan, didirikan pada tanggal 13 Mei tahun 1944 dan dipimpin oleh Pang Dadan. Di kepengurusan awal ini, APMD dianggotai oleh sejumlah pemuka adat, bahkan ada yang termasuk orang Cina. Usaha APMD menyerang Sanggau Kapuas berhasil, wilayah ini berhasil dikuasai. Namun, pimpinan APMD kecewa karena pewaris kekuasaan kerajaan Sanggau, Gusti Ali Akbar menyerahkan kekuasaannya ke Bunken Kanrikan setempat. Sebagai akibatnya, kerabatnya, Gusti Ismail merasa adanya persimpangan jalan dalam menghadapi Jepang. Selanjutnya, Gusti Ismail dan Gusti Sohor bersama pimpinan APMD lainnya menyerukan pertempuran terbuka. Dalam berbagai pertempuran, di kedua pihak banyak jatuh korban. Meski Jepang menyerah kepada sekutu, perlawanan rakyat tetap berlanjut. Bahkan, APMD memasuki kota Pontianak untuk memerangi Belanda. Pada Juni tahun 1980, Laksus Pangkop Kamtibda Kalbar, Untung Sridadi bersama Gubernur Kalbar Sujiman melakukan serah terima dari ahli waris APMD seperti Yamlinggi, Agustinus Timbang dan keluarga Pang Jampi berupa 5 tengkorak pasukan Jepang sewaktu Perang Majang Desa, dan sebilah samurai milik Takeo Nagatani. Selanjutnya barang-barang ini diserahkan ke pemerintah Jepang diwakili Katashima dan wakil keluarga Nagatani dan Yoshida, dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia di Jakarta untuk dibawa pulang ke Tokyo, Jepang. Warisan sejarah yang tersisa dan masih disimpan oleh cucu Pang Jampi adalah piagam pengakuan Ratu Wilhelmina Belanda atas perlawanan Pangsuma, Pang Jampi dan kawan-kawan terhadap Jepang di Meliau, piagam penghargaan dari Pangdam Tanjung Pura, fotokopi berita acara penyerahan tengkorak dan samurai Jepang, tombak dan apang atau mandau Pang Jampi, yang digunakan untuk menewaskan dan memotong kepala perwira Jepang.